sumur Yakub, tidak ada lagi kemiskinan dan kekurangan di tengah-tengah kami. Karena Tuhan akan memberkati kami berlimpah-limpah. Sumber kami tidak akan pernah kering. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi kami akan menerima pesan-Mu. Berbicaralah kepada kami buka hati kami masing-masing di dalam nama Yesus. Semua percaya katakan amin. Terima kasih buat tim Present Worship yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, ketika saya diberi tugas di tempat ini oleh Pak Tony, saya ini batin sama Tuhan. Yang saya ingat dari tempat ini adalah lagu yang dangdut yang kedua, yaitu yang kita muter-muter tadi. Itu dinyanyikan lagi enggak ya? Makanya tadi saya tanya Pak Tony, Pak ini nanti ada lagu dangdutnya? Wadah, 2. Oh ya sudah, saya pikir lagu lain. Ternyata lagunya ini loh, tanpa ngomong saja Tuhan ngerti. Ya, amin. Amin. Dan Bapak Ibu sekalian, saya percaya lagu terakhir tadi yang pujian luar biasa, Ojo Sambat ya. Kasih tahu kan kirimu Ojo Sambat. Ojo Sambat. Saudara, saya mau cerita sedikit sebelum kita masuk firman Tuhan. Dulu pada waktu saya masih kecil SD, orang tua saya itu melatih saya itu untuk berani. Anak cowok enggak boleh nangis. Anak cowok enggak boleh? Yang nangis cewek aja ya. Suatu ketika saya berantem di sekolah sama temen yang lebih gede SD ya. Wah, itu kita berantem kalah. Pulang saya nangis sama bapak saya. Dia bilang, "Nggak usah takut." Saya mikirnya dibela bapak saya. Saya mikirnya begitu. Tapi bapak saya bilang apa? "Besok pulang sekolah tantang." Lo kalah kok suruh nantang? Tantang, jak dulu. Bapak saya begitu. Wah, itu belum di dalam Tuhan. Nah, di dalam Tuhan mungkin lebih marah. Ini belum di dalam Tuhan waktu itu. Betul. Besok sekolah, pulang sekolah tak tantang gelut. Waduh, bonyok kabeh. Kalah saya. Lo kalah, saya pulang lapor sama bapak saya. Kalah mana Bang? Loh, kalah mana? Sesok tantang mana? Jak gelut nih. Loh, lah kalah, jak gelut terus. Wah, langsung besoknya tak ajak bertengkar lagi. Itu hampir tak hitung 4 kali. Kalah terus. Tapi saudara ngerti enggak? Yang kelima Pak, dia yang nyerah. Wes musuh wong edan wes gak usah coba. Ngerti maksudnya? Tuhan itu tahun ini sedang melatih umatnya, bukan menolong umatnya saja. Tuhan itu seperti papa saya. Anda menghadapi masalah kadang nggak ditolong Tuhan, belum ditolong Tuhan, tapi Anda dilatih Tuhan untuk menghadapi masalah. Itu lebih penting daripada ditolong. Besok nangis lagi, ditolong lagi, nangis tolong lagi. Dan ngapain kapan Anda dewasa? Masalah dalam hidup saudara itu membuat Anda lebih dewasa kalau Anda dilatih untuk menghadapi yang percaya katakan amin. Makanya tadi ada lagunya bagus, Ojo Sambat gitu. Dilarang sambat. Saya beritahu, jangan kita ini sambat terhadap masalah. Tapi tahun ini harus dirubah cara pikirnya. Masalah yang sambat musuhku. Nah, oh no, benar kan? Betul kan? Masalah itu nggak betah kalau sudah kebanjiran segitu sudah ini wis wong nekat percuma, ya toh? Gitu. Sama, saudara pun juga sama. Jangan terus masalah diomongin terus, sakit diomongin terus, disambatin terus. Setiap ketemu orang yang diomong sakit, masalah, utang segala macam. Masalah kalau diomongin terus tuh kerasan terus di rumah. Lo kan diomong terus, betul nggak? Pernah nggak suatu ketika ya kayak tadi, saya ini kan cuma batin tuh. Lagu ini nyanyinya dangdut kayaknya enggak ya? Karena saya sudah setengah tahun nggak diundang di sini kan, hampir setengah tahun kan. Ya, jadi saya mikir cuman batin toh, ternyata terjadi lah sama. Pernah nggak saudara kalau di rumah begitu tiba-tiba suwung gitu, batin bocahnya orang teko ya, tiba-tiba teko. Lah masalahnya kayak gini. Jadi kalau saudara ngomong masalah terus jangan khawatir, dia akan datang plus rombongannya. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian jangan memperbesar masalah, memperbesar Tuhannya, supaya pertolongan Tuhan dan kamu dilatih Tuhan menghadapi masalah yang percaya katakan amin. Yang kedua, ini pengumuman. Jadi nanti pulang dari tempat ini nanti pintunya lewat mana? Oh, sini apa sini? Sini. Oh, lewat sini ya pulangnya ya.
Nanti di situ nanti ketemu Pak Andre itu yang gilap itu ya, kepalanya maksudnya. Nah nanti di depan itu saya ngasih saudara kipas angin satu-satu. Wow. Tapi panggil listrik. Ya. Jadi si minggu-minggu gas ya. Penting kan ISIS toh. Nah, nanti saudara tapi bukan kipasnya yang penting, kata-katanya di kipas itu. Jadi nanti saudara pulang di tempat itu, setiap orang dapat satu, yang hadir toh. Yang tidak hadir aja nitip, ya. Yang hadir toh, besar kecil tua muda dapat semua. Oke? Ya. Saya ditanya karena hari ini, aku itu pelayanan wis ora dibayar malah perlu duit terus kan. Ya betul loh, saya bagi-bagi terus tanya nih dua orang ini. Saya mesti bagi-bagi terus kemarin ke Malang, ke mana dekat mana itu yang gunung-gunung itu, ya. Ke pegunungan itu saya bagi terus gitu. Ada orang yang tanya, kenapa? Kok bagi-bagi terus? Apa enggak rugi? Ya rugi kalau dihitung matematika kan, keluar duit. Tetapi ada juga pengusaha yang tanya sama saya, kok tahun ini bisnis yang paling baik itu bisnis apa? Ada yang mau jawab, Mas anjlok Pak, misalnya. Aku ngikuti ya. Saya kira 1,5 juta ya kan? Aku ngikuti. Saham, glosor mana? IHSG 5.500. Dolar, mencetak. Dolar piye rupiah ra duwe dolar gitu. Gaya aku pecel di dolar kok piye? Ora mungkin pecel 3.000 saiki 6.000 ya. Apa bisnis yang paling gampang apa? Angkat tangan. Pakai kulkas nek pinter. Oh BG, ojo biaran. Ya tanya. Ojo piye? Tanya. Makanan warung itu tutup kabeh Bu saiki. Ayo meneh bungkusnya kresek kan naik 2 kali lipat. Coba tanam. Sabeh. Ini kelihatan kalau Anda kurang Kristen. Bisnis tahun ini catat baik-baik omongan saya. Yang paling baik adalah bisnis nabur. Wes, ingkep kabeh. Kenapa itu saya pelayanan itu nabur tuh? Saya kasih tahu Anda datang ke rumah Tuhan itu bukan cari korban. Anda mempersembahkan korban. Nabur tuh. Ya. Betul enggak? Ya. Orang datang ke Tuhan kok mentalnya ngemis. Salah. Beri korban. Kalau kamu beri korban pada Tuhan, nanti Tuhan yang Maha Tinggi itu akan memberkati kamu dengan semua cara. Amin. Lalu saya ditanya lagi Pak Paul. Dan nek nabur masa kering gini kapan nuainya? Betul kan? Pernah gitu kan? Oh pernah, terutama istri-istri kan biasanya begitu, yang singkuannya main gitu ya kan? Tak kasih ayat terakhir aja. Kejadian 26 ayat 12. Ini bukan firman Tuhan ya. Kejadian 26 ayat 12. Saya terkejut ketika Tuhan tunjukkan ini buat saya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Ini kalau saudara baca ayat sebelumnya, tanah itu dan seluruh negeri ngalami apa? Kekeringan. Alkitab berkata garis bawahi kata ini. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil berapa? 100 kali lipat. Sebabnya apa? Pertanyaannya gini, pernah nggak saudara bilang, nah buro saiki, engkau sing ngunduh anak putumu, pernah dengar itu? Ojo percaya. Kok enak, kesuwen. Loh, ayat ini berkata apa? Ishak pada waktu dia mengalami kekeringan, dia nabur pada waktu kekeringan. Nuainya apakah pada waktu kekeringannya selesai? Enggak. Apakah waktu hujannya turun? Enggak. Alkitab berkata bahkan di tahun kekeringan saja dia sudah nuai. Betapa kayanya dia ketika hari di mana hujan turun, kesuburan turun, pasti lebih kaya lagi, ya percaya. Kalau baca Alkitab harus benar. Ya, kita ini kadang kan karena nggak punya iman ngajarkan yang salah kepada jemaat. Nabur sekarang waktu krisis, nanti pada waktu krisisnya pergi kita nuai jari ini sopo. Saya membuktikan sampai hari ini toko saya orang mandek. Wow. Harap-harap kasih tahu kan dengan joplik. Ayo kena joplik. Ya gitu. Orang pelit medit kikir titil ora iso sugih. Bener ya? Mau buka toko butuh modal kowe karepmu teko karo Tuhan
ora nggo modal adil ya saudara. Betul enggak? Amin. Oke, mari kita buka ayat terakhir aja, langsung segera pulang kita ya. Enak khotbah kuwi enak ya wis pokok penting beres gitu loh ya. Lukas 9 ayat 12 sampai 17. Kok ditiru ya. Lukas 9 ayat 12 sampai 17. Ini ceritanya tentang 5 roti 2 ikan. Pernah dengar? Pernah. Oh ya wis pinter. Tapi yang ini kan belum dengar saya yang khotbah soalnya ya. Oke, ayat 12 kita akan kupas satu persatu. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Garis bawahi kata malam. Bukankah hari-hari ini semua orang mengatakan Indonesia sedang masuk fase gelap? Para ekonom, kalau saudara buka media sosial, TikTok, Facebook, IG, semuanya bicara tentang apa? Kondisi ekonomi yang turun. Hari-hari ini Indonesia sedang masuk pada fase malam. Malam itu kata yang tidak enak di Alkitab. Malam itu ada apa? Hanya satu, kegelapan. Dan orang yang hidup dalam kegelapan, dia tidak bisa beraktivitas dengan normal, sama seperti pada waktu siang. Ketika semua lampu mati, Anda jalan aja, Anda harus pelan-pelan. Sama. Kadang dalam hidup kita masuk pada masa-masa malam dalam hidup saudara. Artinya apa? Bisnisku kok jalannya pelan-pelan ya Pak. Kerjaanku kok nabrak-nabrak ya Pak. Karirku kok nggak bisa meningkat ya Pak ya. Keuanganku kok seret ya, berjalan di tempat. Kenapa? Karena Anda sedang masuk pada fase malam. Hari-hari ini anak Tuhan atau bukan anak Tuhan mengalami yang sama. Hari ini buka warung, 2 hari lagi tutup. Loh kenapa? Daya belinya turun semua. Orang hari-hari ini selalu ngomong tentang malam, gelap. Di saat malam itulah hal kedua yang terjadi apa? Kita tidak bisa mengerjakan sesuatu dengan maksimal. Itu namanya malam. Tidak ada petani yang kerja secara maksimal pada waktu malam. Kita semua normalnya manusia kerja normal pada waktu ada terang. Karena itu ada namanya jam kerja. Kalau malam jam lembur, betul? Tapi malam di Alkitab ini dikatakan bahwa di mana setiap orang sudah tidak lagi kerja, tidak menghasilkan apa-apa. Itu yang terjadi hari ini dalam hidup saudara. Dalam semua aspek kehidupan kita, hari-hari ini Indonesia sedang masuk pada fase malam. Karena itu nanti kita berdoa untuk Indonesia. Semakin gelap, anak Tuhan harusnya makin terang. Yang percaya amin. Bukan malah kita itu teredup. Gereja itu jawaban bagi dunia, bukan jadi sumber masalah atau bagian masalah dari yang sedang terjadi. Yang percaya amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, murid-muridnya mengatakan kepada Yesus, ini waktunya sudah mulai malam ini, suruh pulang aja, suruh nginep di desa-desa terdekat. Kenapa? Karena ternyata banyak orang yang hari itu mengikuti Yesus. Mereka lihat mujizat, mereka lihat keajaiban Tuhan segala macam, dan mereka mengikuti Yesus dengan jumlah yang sangat besar sekali. Menjelang malam saja tidak mau pulang. Betul nggak? Nanti akan ada masanya dalam hidupmu dengarkan baik-baik gereja di tempat ini kelihatannya tidak cukup habis ini. Kenapa? Karena ketika nanti kondisi di dunia itu malam, akan banyak orang berbondong-bondong ikut Yesus. Dan yang ikut Yesus mereka di luar sudah tidak punya jawaban apa-apa sekarang. Putus asa semua. Putus asa semua. Hari-hari ini kalau saya ketemu dengan customer yang belanja di tempat kami, selalu tidak ada yang ngomong positif. Angel kok kerja saya gitu. Betul enggak? Hasilnya ranyucuk. Selalu omongannya begitu terus. Ini kesempatan bagi gereja Tuhan untuk jadi jawaban buat mereka. Betul enggak? Di saat malam itulah adalah masa di mana banyak orang akan datang pada Yesus. Yang percaya amin. Ayat 13. Tetapi Yesus berkata kepada murid-muridnya apa? Kamu harus memberi mereka makan.
Ini kan seperti tantangan toh sebenarnya. Dalam hidup kita tuh penuh dengan tantangan. Firman itu selalu tidak sejalan dengan kondisi. Jangan saudara pikir kalau melakukan firman itu selalu enak, selalu mendukung kondisinya. Tidak. Kadang kita ini dipaksa Tuhan tanda kutip melakukan firman di saat Anda tidak pernah punya support system dalam hidup saudara. Masa kering, golek duit angel kok suruh nabur, gitu enggak? Loh, saya juga jangan mikir, saya ini ngajari jemaat saya karena saya sudah melakukannya duluan. Jadi jemaat saya tidak berani bantah saya, Pak Tony. Kenapa? Loh, saya sudah membuktikan. Pada waktu krisis saya malah nge-push jemaat saya nabur cepet, gitu. Loh, kenapa? Hal yang dilihat mereka hari ini terjadi pada saya itu karena taburan saya di masa lalu. Loh, hidup itu cuma tabur tuai. Kekristenan itu cuma dua hal, tabur tuai. Anda nabur ketaatan kepada Tuhan, Anda menuai kelimpahan dari Tuhan. Itu sudah kuncinya. Saudara pendeta siapapun khotbah di sini, catat baik-baik, selalu ujungnya inti sari khotbahnya itu apa sih? Anda melakukan firman, Anda melakukan terima terobosan. Anda lakukan firman, Anda terima terobosan. Cuma dua itu aja. Mau temanya macam-macam, ayatnya macam-macam, intinya cuma dua. Kenapa? Karena percuma pendetanya hebat, khotbahnya hebat, ayatnya juga luar biasa, pewahyuannya luar biasa. Kalau Anda tidak taat dan melakukan, nggak mungkin jadi. Loh, bener nggak? Makanya rasa khotbah bisa. Orang mau baca Alkitab, iya bener, di rumah masuk baca Alkitab. Ada beberapa yang enggak. Ya udah, sekali Pak, yang penting minggu nih gereja. Kurang. Loh, Anda kalau tidak makan tiap hari, ya bagaimana Anda sehat? Betul nggak? Kurus, saudara. Tidak bisa menghadapi tantangan dunia, kenapa tidak ada firman? Beberapa waktu lalu ada pengusaha yang konseling sama saya. Kok ini piye kok doa nih kok? Biasanya kan gitu, pengusaha itu kan golek lokum, gitu. Kali ini golek pendeta karena Kristen ya, kurang ajar ya. Dukun maksudnya ya, gantinya dukun itu kan Kristen kan pendeta itu serba bisa Tony kita. Pokoknya buat mujizat iso, besok iso, doa ning wong iso, kabeh iso. Terus kok dukun. Lalu dia datang pada saya, "Iki piye toko kok sepi?" Saya tanya Roh Kudus, "Iki jane ngapa to wong iki?" Ya toh kadang tuh kalau orang datang sama kita tuh kita harus peka, jangan pekok. Ya peka. Iki ngapa tuh Tuhan? Terus tiba-tiba ada satu kata yang saya pakai sampai hari ini. Orang ini nggak pernah berlutut di kaki Tuhan. Makanya dia tidak bisa berdiri menghadapi dunia. Oh, ngerti saya. Kamu doa orang gendino? Orang. Ayo wis gak salah konseling. Doa di WC. Ya betul enggak? Percuma saya doakan dia, tapi dianya enggak doa. Yang punya bisnis enggak doa, yang punya pekerjaan enggak doa, yang punya gabduan enggak doa. Percuma saya doakan dia. Tuhan itu enggak pernah memberkati pekerjaanmu loh. Loh, ora percaya. Bener kan? Tuhan memberkati kamu yang memegang pekerjaan itu jadi berhasil. Amin. Jadi Pak Tony ini harus dirubah. Kalau ada jemaat, oh saya punya usaha baru Pak, ayo didoakan Pak. Ojo didoakan toko nih Pak, doakan wongi. Kenapa? Orang ini kalau didoakan, pegang kerjaan apapun pasti berhasil. Karena Tuhan tidak pernah memberkati pekerjaannya, Tuhan memberkati orangnya. Betul? Contoh dari kita ada namanya Yusuf. Yusuf itu jadi anaknya Yakub. Nah, ini Yakub sisa gitu. Itu anaknya Yakub, dia berhasil. Yusuf itu jadi anak emas. Pada waktu dia dibuang di sumur sama saudara, ya sumur naik gitu. Orang ada yang pasti sumur ya. Sumur gitu. Lalu diangkat, dijual jadi budak yang berhasil gitu. Jadi budak aja berhasil. Saudara buka toko musuh gak berhasil. Kasih tahu kanan ini, kamu bukan budak. Loh, budak aja berhasil, ya tak? Berhasil apa? Berhasil masuk penjara. Yusuf itu berhasil jadi budak malah cemplungnya penjara kalau Nyonya Pot, ya tak? Potifar masuk penjara. Loh, jadi penjara itu napi. Napi itu sudah hopeless, tidak punya harapan, tidak ngerti keluarnya kapan. Apalagi dia orang Yahudi, bukan orang Mesir. Masuk penjara. Di penjara bisa berhasil, ya. Napi kok berhasil? Oh, napi itu bagi kita orang gagal karena itu dia masuk penjara toh. Tapi dia di penjara dia berhasil jadi pengelola penjara.
Dari situ saya belajar satu hal, Tuhan tidak pernah memberkati pekerjaan. Dia memberkati kamu yang menyentuh pekerjaan jadi berhasil. Terbukti sebelum Yusuf itu kan banyak orang dipenjara, tapi kok tidak ada yang berhasil kayak Yusuf. Hari ini dengarkan baik-baik ya, yang punya toko ini rungokno baik-baik, karena saya juga punya toko. Di saat kondisi katanya sepi, kamu anak Tuhan dibedakan, kamu lebih ramai dari yang lain. Saya tidak percaya anak Tuhan toko ini sepi. Sing duwe toko ngacung, sing duwe toko. Saya nggak punya toko Pak, kerjaan saya buka toko pakai linggis jenis rampok Bu. Nah, yang punya toko, dalam tangan. Tiap pagi harus doa, yang lain sepi tempatku rame. Nggak ada ceritanya kamu nggak rame. Amin. Anak Tuhan diberkati Tuhan, lah kamu anak bapak begitu. Ya anak Tuhan itu dibedakan pada waktu krisis kamu berhasil. Di saat yang lain mengerjakan yang sama tidak berhasil, tapi karena kau diurapi Tuhan kamu berhasil. Yang percaya katakan amin. Amin. Karena itu firman itu berkata kamu harus memberi mereka makan. Yesus sedang menantang iman murid-muridnya. Kadang pada satu titik Anda akan ditantang Tuhan untuk ketaatan. Alkitab berkata apa? Ini seperti kita menjawabkan ayat 13. Mereka murid-muridnya menjawab Yesus apa? Yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Persis jawaban kita kalau disuruh lakukan firman. Kita cuman punya ini. Saya mau beritahu bagi Tuhan, besar kecil orang penting. Yang kamu pegang, yang ada padamu kecil, tidak penting. Yang penting Tuhanmu yang besar. Amin. Daud untuk mengalahkan Goliat tidak butuh pedang yang besar. Tidak butuh jubah yang bagus, tidak butuh perisai yang kuat. Bagi Daud cukup batu yang kecil bisa mengalahkan raksasa. Hari ini apa raksasa dalam hidup saudara? Dan Tuhan sedang memberi sesuatu dalam hidup saudara masing-masing. Kau bisa nyanyi, kau bisa memuji, menyembah Tuhan, ucapkan itu. Perkataanmu itu akan menciptakan kondisi. Karena itu perkatakan firman yang baik tentang bisnismu, tentang pekerjaanmu, tentang tokomu, tentang karirmu. Jangan ikut-ikutan sambat. Betul nggak? Kadang kita repot. Kita ini kumpul dengan kumpulan orang yang suka sambat. 1 minggu kamu bisa jadi orang pelopornya sambat. Karena itu kumpulanmu menentukan masa depanmu. Amin. Kumpulan dengan firman, kumpulan dengan orang yang rohani, yang membangun, yang ngomongnya itu positif. Terus saya ini membatasi begitu. Ada orang yang lebih senior tanya kepada saya, hidup ini tuh sebetulnya kalau menjalani kayak begini tuh kira-kira yang penting itu apa sih? Ada orang yang mengatakan yang penting banyak teman, katanya, nambah teman. Kalau saya enggak, kurangi teman. Teman yang apa? Toksik, buruk, negatif thinking terus, overthinking terus, itu harus dikurangi. Jangan sering bergaul dengan orang yang toksik dalam hidup. Orang yang suka nyinyir, mencibir, kamu akan ketularan. Betul? Sama. Kayak ada orang gila maki-maki orang waras. Orang warasnya ikut maki-maki. Lah, dari lo. Beneran. Lo sama. Anda kumpul dengan orang yang suka rasa-rasa, Anda pasti katut jadi 2. Karena itu Bapak Ibu sekalian, dengan siapa Anda bergaul, Anda harus banyak-banyak mengurangi teman hari-hari ini. Teman yang tidak membangun tidak usah kumpul terlalu lama. Karena itu akan berpengaruh kepada hidup saya. Terutama yang hobinya nonggo. Saya lihat di tempat saya tuh tukang sayur keliling itu, tak delok blonjone ketok yo kantung tok, duwite yo wis dilungne, ora mulih-mulih. Sajam tibake, wih, ceritane teko presiden sampai RT. Rasane gibah. Itu ada divisi baru tanda gibah ministry di gereja. Ya, divisi gibah, mbok-mbok nes kumpul mbak-mbak isa-isa piring. Wih, ceritane
pelitone metu kabeh. Iki ora dikon mulih kok ya ora mulih ketokane. Bener enggak? Loh, ya kita tuh memang makhluk sosial loh, tapi belajar untuk memilih dan memilah teman. Yang percaya kata amin. Ada ayatnya apa? Ada pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara coba nanti pulang, saudara buat tanda plus gitu, pakai bulpen yang cepat, yang banyak. Dengan Anda bikin tanda negatif toh, lebih cepat mana? Negatif. Kenapa? Tidak 2 kali. Hal yang buruk itu lebih gampang dikerjakan daripada hal yang baik. Nularin yang buruk itu lebih gampang daripada nularin yang baik. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sangat penting bagi kita untuk kita ini punya teman yang baik, komunitas yang baik. Karena itu Alkitab berkata, pada waktu murid-muridnya berkata kepada Yesus, yang ada pada kami cuma 5 roti 2 ikan. So what? Bagi Tuhan tidak penting. Yang penting kamu punya sesuatu untuk dilipat gandakan. Saya mau beritahu ya, kalau hari ini kau datang di tempat ini prinsip persembahan, tak kasih tahu. Jangan cerita-cerita gereja lain, gereja untuk. Ya, dengarkan ini supaya Anda mental pelitnya rontok semua. Di dompet saudara mungkin ada 10.000. Oke? 10.000. Anda beri kepada Tuhan. Kalau prinsip itu kamu pegang sama seperti 5 roti 2 ikan, ending ceritanya nanti sebetulnya Tuhan tidak ngambil 10.000. Tuhan hanya pinjam 10.000 untuk dilipat gandakan. Nanti saudara tak tunjukkan di akhir cerita ayat ini. Ternyata 5 roti 2 ikan itu tidak berkurang sedikit pun, kembali kepada Nabi. Jangan saudara pikir saudara kalau ngasih persembahan berarti saudara berkurang. Enggak, itu duitnya Tuhan. Udah betul enggak? Belajarlah dari tukang parkir. Tukang parkir itu mobilnya banyak aja enggak sombong karena dia ngerti itu cuma titipan. Nah itu mobilnya dewe. Bener enggak? Lah tukang parkirnya pinter, soalnya lopan-lopan dong ora lagi. Lah bener enggak? Jangan sombong, hidup itu cuma titipan. Gitu loh. Jadi yang sombong, lihatlah tukang parkir, pakai motornya api-api ya santai biasa kan dekan ya gue sprintan itu kemana mangannya ya sedojotos karena dia tahu itu bukan mobilnya. Lah kalau saudara ngerti hidup saudara itu milik Tuhan, kenapa saudara stres? Kenapa saudara khawatir? Betul enggak? Loh, orang yang khawatir itu membuktikan kamu enggak kenal siapa Tuhan itu. Betul, orang yang stres, orang yang tertekan, orang yang khawatir, takut kekurangan, mesti nggak kenal siapa Tuhan. Kalau kamu kenal siapa Tuhanmu, Tuhanmu adalah orang yang bisa ngasih makan 5.000 orang pria, belum termasuk perempuan dan anak-anak, hanya dari 5 roti 2 ikan. Kok kamu masih nggak percaya? Amin. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki yang mengikuti. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya apa? Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Saya mau beritahu ya, berkat Tuhan itu harus diatur. Saya senang dengan Pak Tony. Saya rasa ini satu-satunya gereja yang saya lihat dari kamar mandi, tempat tidur, ya, dapur, tempat makan sampai gereja itu rapi semua. Tepuk tangan. Ya. Masalahnya anu sing tangan Pak. Ya tapi kita pendeta ini karena dewi ya. Iya, kalau di sini saya masuk tuh. Baik, rapi nih, ampun ini ngepel yang piro gitu. Loh, saya lihat rapi sekali. Berkat Tuhan itu harus dikelola dengan baik. Prinsipnya satu, kalau kamu gagal mengelola sesuatu, kamu akan kehilangan itu. Kamu gagal mengelola pernikahanmu, kamu akan kehilangan pernikahan. Kamu gagal mengelola anakmu dengan baik, kamu akan kehilangan anakmu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, anak saya masih umur 4 SD, 10 tahun. Saya terapkan kitab Amsal, didikan dengan rohani. Hari-hari ini banyak orang tua yang memanjakan anak, kenapa? Jangan dipukul, anaknya dikandani. Pernah dengar itu? Anaknya didemek gurune ra oleh, dijiwet gurune ra oleh, dicewer gurune enggak boleh. Saya enggak. Prinsipnya cuma satu, sesuai firman Tuhan. Apa itu? Kalau anakmu enggak kamu pukul sekarang, di masa tua dia dipukuli orang.
Ngerti maksudnya? Kalau tidak kamu didik sekarang, lebih menyakitkan dia nanti masa tuanya, dihantam itu mesti duga. Karena itu mumpung anakmu bisa dididik didik dia, lebih keras tidak apa-apa. Bukankah kita semua generasi ini yang umur 60 ke atas, 50 ke atas, termasuk saya yang 40-an, ini adalah didikan dari orang tua yang keras, kolonial, bener gak? Salah, sabet, pecut, ya kan? Terus pokoknya dicepat, jenggit, jiwit, itu kan biasa. Nyatanya sobat bah, bener gak? Bener gak? Jajal sing mbok alem anakmu, ngentekne bondomu tak jamin. Oh jelas. Apalagi wes bocah genakne terus entenono ning bondomu entek kuat pirang turunan. Bener gak? Habis pasti. Karena itu ada kutukan bagi orang Chinese. Generasi pertama lah merintis. Generasi kedua lah membangun. Generasi ketiga ngentekno. Berarti dua putu enak ketemu kongnya. Aja digepuk anake, aja kekno ae tukokno wae, konge sugih kok. Bener gak? Papae sik sugih, anut karo konge lha timbang gak trimo warisan. Ya ta gara-gara putune. Akhire putune dikeki apa wae, begitu konge mati, papae mati entek. Lho kenapa enggak pernah dididik anaknya? Didik anakmu dengan rotan selama dia masih kecil. Karena itu akan berguna bagi dia. Kita berkata didiklah anak muda sesuai dengan jalan yang patut baginya, sesuai dengan usianya. Karena akan tiba waktunya nanti kalau sudah gede tidak bisa kamu didik. Gelut kalau kamu didik, bener nggak? Mumpung saya cilik diajari disiplin, menghormati orang. Saya tuh tidak bangga anak saya tuh pintar di sekolah. Saya ini ngamuk tanya Pak Andri. Saya ini paling marah kalau dia melewati orang tidak pamit, tidak permisi, tidak nyapa. Oh tak gebuk. Lo percuma kau pinter otakmu, tapi gak ono akhlakmu belas. Bener gak? Lo anak Tuhan itu harus komplit loh. Pinternya spiritual harus pinter, otaknya harus pinter. Kayak Daniel itu, bener gak? Punya sikap yang bagus, percuma anak pelayanan kemana-mana, hebat di mana-mana, tapi tidak bisa memperlakukan orang. Karena itu saya lebih bangga anak ini menghormati orang lain daripada cuma sekedar dia pinter untuk dirinya sendiri. Itu lebih berguna. Karena itu kita ini keturunan Abraham, Ishak, Yakub. Jadi berkat buat bangsa-bangsa yang percaya, katakan amin. Amin. Terus belajar untuk mengelola. Karena Yesus berkata duduk berkelompok 50 orang sekelompok supaya baginya roti dan ikannya gampang. Ayat 15. Lalu murid-muridnya melakukan dan menyuruh semua orang banyak itu untuk duduk. Ayat 16. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia mengenadah ke langit, mengucap syukur, memberkati, lalu memecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya supaya dibagikan kepada orang banyak. Saya mau beritahu hari-hari ini dengan baik-baik. Ketika kondisi sudah memaksa saudara untuk sambat, saya ngambil kesimpulan kekristenan hari-hari ini tingkat tertinggi adalah mengucap syukur. Orang Kristen yang bisa mengucap syukur dengan mulutnya, dia akan mengubah hidupnya. Hari-hari ini banyak orang kita temukan tidak bisa mengucap syukur. Tidak bisa mengucap syukur Pak Tony, terima kasih gini. Loh betul. Loh saya ini kadang ini rada takut Pak Tony kalau mereferensikan hamba Tuhan. Jadi di tempat kita itu kan didatangi nabi-nabi dari mana-mana, orang-orang hebat itu. Jadi kita itu kumpulnya dengan orang-orang yang begitu. Lalu ada tanda kutip kadang oknum pendeta itu nempel-nempel di tempat kita. Ya kepinginnya supaya nabi-nabi ini tak bawa ke tempatnya gerejanya dia gitu. Saya ini menjaga itu. Kenapa? Takut sikapnya itu tidak baik. Saya yang kena getahnya. Jadi saya tidak gampang mereferensikan pendeta-pendetanya. Kenapa? Tidak tahu terima kasih. Wes ditolong malah ngidendas. Ya itu terjadi betul. Loh, ini pendeta ini orang jemaat itu. Saya mikir orang tahu terima kasih itu susah loh. Nolong orang itu susah loh. Kita nolong orang, niatnya cuma nolong, akhirnya jadi apa? Kewajiban. Nek gak nolong lagi, diunek-unek kita. Loh kita nolong kok. Dan nolong kan ada batasnya, betul gak? Tapi kadang orang tuh kayak begitu. Orang tuh gak punya ucapan syukur dari mulutnya. Masuk kalah sama ayam. Ayam tahu ayam. Silitnya pitik kadang metu telek, metu ndok gitu. Ya bener gak? Loh, lubang yang sama itu ya metu ndok tapi metu telek. Lah saudara telek kabeh. Ayo kowe. Tapi di gereja masih bisa memuji Tuhan.
kabeh. Bener enggak? Loh, bener enggak? Kakaknya nek ngomel di rumah golek pitik diinceng silitnya. Jangan-jangan kamu lebih kotor dari silitnya ayam. Lah kotor pitik sing ketunduk, lah kowe ngambilmu metu apa? Bener enggak? Ya enggak ya. Wis ngono ae harus jemaah terang-terangan. Bener enggak? Belajar mengucap syukur. Baca di Alkitab, namanya Paulus. Paulus itu setiap nulis surat, saya baru ngerti. Selalu dia ngomong awalnya apa? Aku mengucap syukur kepada Tuhan atas kehidupan. Aku mengucap syukur. Itu ditulis pada waktu dia di penjara, diborgol kaki dan tangannya. Nulis surat itu loh. Itu dia dalam kondisi disesat di penjara, tapi tulisan awal selalu berkat Tuhan datang lalu mengucap syukur dalam segala hal. Loh, kok bisa orang kayak begini loh? Orang yang tadinya jahat diubah Tuhan, ketemu Tuhan, ucapannya beda. Karena itu yang ada dalam hatimu yang keluar lewat mulutmu. Makanya hatinya bosok, betulnya. Nah, bos. Kenapa enggak? Tahu enggak? Kenapa rezekimu seret? Saya punya prinsip tante. Hatinya resik, rezekinya api. Ya dong, nek hatimu bosok ya betulnya ya bosok. Karena itu Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situ terpancar kehidupan. Duh, tak kasih tahu yang punya toko ya. Saya ini berkali-kali pernah cerita gitu. Saya itu sama istri kan bisnis toko, elektronik, you know? Bisnis elektronik. Saya itu tahu aneh. Beberapa tahun terakhir, ketika kita tuh happy, orang datang ke toko kita belanja, nggak pakai nama. Terus metu duitnya ya, pokoknya kalau enek oli ini, bunyu, kan enak dong, ya nggak usah nawar. Tapi saya perhatikan, begitu satu hari pagi bangun, saya geger sama istri, gitu. Sepanjang hari, ini ada uang tuku TV, dicopnya rusak. Balik mana? Blonjo ruwet ya toh, ngenyangi gak barbar setengah jam ngurusi wong siji tok. Wis pokoke sebanget gitu. Itu berpengaruh pada bisnis. Karena itu saya yakin atine resik rezeki apik. Saudara kalau mau buka toko, buka bisnis, mau kerja, ditoto hatinya dulu. Dengan apa? Ucapan syukur. Makanya Alkitab selalu mengajarkan, Daud pun juga mengajarkan di pagi hari aku mengucap syukur, mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Itu Daud. Kenapa? Cek baik-baik di Alkitab, 33 tahun Daud memerintah Israel tidak pernah kalah. Loh bagaimana bisa kalah? Loh dia tiap hari mencari wajah Tuhan. Betul enggak? Raja yang lain kadang menang, kadang kalah. Tapi Daud kalau saudara cek sejarahnya di Alkitab, 33 tahun sama persis dengan usia Yesus di bumi, dia memerintah bangsa Israel tidak pernah kalah. Hari ini persaingan apa dalam bisnis dan karirmu? Persaingan bagimu tidak akan ngefek ketika kamu punya ucapan syukur di hadapan Tuhan. Amin. Karena itu belajar menggunakan mulut saudara untuk mengucap syukur. Alkitab berkata hidup mati dikuasai lidah. Betul? Hidup mati dikuasai lidah. Kalau kamu menggemakannya, kamu makan buahnya. Sekarang apa yang kamu gemakan tiap hari? Itu kan dari pagi bangun ceprot, ya kan? Saudara bangun, saudara ngomong apa? Sampai nanti jam 10 malam Anda tidur. Itu kan yang baik berapa persen, yang negatif berapa persen di situ kan? Terus ngerti dewi, ya. Itu presentasi hidup saudara. Jadi kalau makin banyak saudara mengucap syukur dan yang baik, mesti sepanjang hari hidupmu menyenangkan. Amin. Tapi kalau ngomel terus coba nih, saja nih ngomel terus, bojomu seneno, anakmu seneno, ketok moto seneni pokoknya. Mbok salah apa seneno. Lah itu cek nanti sampai jam 10 bengi, tensimu langsung enggak. Oh pasti kolesterol naik, tensi naik, ya toh, gula naik, ya toh. Duitmu enggak pernah naik. Amin. Tenang nih. Ayat 17 terakhir ya, Bapak Ibu sekalian. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Saya mau beritahu, mujizat Tuhan yang disediakan di masa malam seperti ini akan membuat kamu sangat kenyang sampai kenyang.
Tuhan itu kalau memberkati tidak pernah tanda kutip ngepres, pasti berkelimpahan. Alkitab berkata dia berkelimpahan. Hukumnya Tuhan itu berkelimpahan, tidak pernah cukup, tidak pernah ngepres, selalu berkelimpah. Kadang ada dulu saya ya percaya sih. Ada pendeta kan seringkali mungkin tidak tahu, pernah khotbah di sini enggak? Saya ini paling enak hidup dengan Tuhan sejak saya melayani Tuhan. Kenapa Pak? Karena selalu saja pas butuh, pas enek, pas-pasan. Anda kalau ada khotbah kayak begitu langsung bengok bareng-bareng ya. Ora bener. Sejak kapan Tuhan ngajari kami pas-pasan? Makanan kami pada hari ini secukupnya. Dan cukupnya 1 triliun kan juga apa? Loh, tiap orang kan beda-beda. Loh, saya tiap hari cukupnya 100 juta. Loh, apa toh? Cukup kok. Lah bagi saudara mungkin 1 juta cukup. Ya apa penting cukup kok. Tapi kan tidak pernah ngepres. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan kepada saudara, gak apa-apa hidup sama Tuhan ini pas-pasan aja, penting pas enek, pas butuh pas enek, ojo percaya. Berarti saudara sedang egois yang Anda bangun dalam diri. Saya ini kalau punya lebih, mesti tak kayak ini wong, gak mungkin tak tangan gini. Jadi berkat buat orang lain. Anda diberkati hari ini, sisihkan. Beberapa waktu lalu saya biasanya gitu tante, di tempat kami itu kalau saudara pergi ke toko sana, itu ada tempat kotak, kayak kotak persembahan, tapi itu bukan persembahan. Jadi kotak itu saya beli dari orang-orang rias manten yang bangkrut waktu Covid, ya. Jadi ornamennya karena saya suka seni tak beli, termasuk kotak jodang untuk amplop manten itu. Saya selalu lakukan ini ketika ada satu closingan, orang beli kulkas atau mesin cuci, saya selalu masukkan uang di kotak itu. Sampai ternyata saya baru tahu ada pelanggan yang memperhatikan saya. Loh kok mbok sumbang diri? Loh kan, ini duduk aku. Bapak beli di tempat saya, closing, tak sumbang nih untuk pekerjaan Tuhan. Sampai customer itu tahu kalau kita tuh suka ngamal. Bener gak? Loh, itu jadi berkat loh buat mereka. Loh, ternyata belanja banjir rezeki bener ya, diberkati. Akhirnya rezeki ini soalnya apa? Diamalke karo bosi kata. Ini kan, saya kalau payu apa, ya tak lebok nih harus ada dimasukkan. Kenapa? Ya anggap aja perempuan. Betul gak? Kita kasih sama Tuhan. Itu gaya hidup dan itu kenyang kita. Kenapa saudara hari ini masih kelaparan? Tidak pernah nabur. 5 roti 2 ikan di tanganmu, ya tetap 5 roti 2 ikan dan habis. Tapi 5 roti 2 ikan di tanganmu kamu bawa kepada Tuhan, itu bisa memberi makan banyak orang yang melewati tahun ini. Saya beritahu, kegelapan segera datang, tapi terang Tuhan tidak pernah padam. Yang percaya dan Alkitab berkata ini, dengarkan baik-baik buat yang ngepres tadi ayat berikutnya. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Saya mau beritahu, tadi anak kecil tadi ngasih berapa? 5 roti 2 ikan. Kok jadi 12 bakul? Ini kalau zaman sekarang, artinya gini, dari kekurangan saudara taruh kepada Tuhan, Anda bisa buka toko baru, toko roti dan toko ikan. Itu kan sudah 12 bakul itu dari toko. Bener ya? Tuhan itu kalau memberkati kamu tidak pernah nanggung. Kasih tahu kanan kirimu, tidak pernah nanggung. Yang kamu berikan kepada Tuhan mesti dikembalikan jauh lebih besar. Bahkan kamu bisa hidup dari lebihnya. Bahkan kamu bisa bisnis baru, buka bisnis baru. Itu yang terjadi di Alkitab. Jadi jangan percaya ngasih 5 roti 2 ikan tak entek nak. Ya enggak, malah sih iso buka toko. Bahkan itu pun masih bisa memberi makan 5.000 orang. Kuncinya apa coba? Kuncinya cuma satu. Waktu kamu nabur dengan ketulusan kepada Tuhan, sisanya itu masih bisa untuk bisnis yang baru. Bayangkan berkatnya berapa limpah itu. Tapi kan kadang kita tidak percaya. Kenapa? Kita mau masuk, nggak mau keluar. Betul nggak? Maunya masuk terus, ya dong. Macam itu pak, ngapain? Masuk terus, tidak bisa. Rumusnya hidup kalau mau seimbang, Anda mau pergi kemana-mana, ada masuk ada keluar.
Contoh mobil. Mobil itu diisi bensin atau solar, betul nggak? Tapi bensin atau solar yang masuk harus dikeluarkan lewat apa? Knalpot. Coba knalpotnya buntetan, nggak mogok, motor tidak kemana-mana. Bener nggak? Kenapa banyak orang Kristen yang hidupnya hari-hari ini mogok? Kristen puluhan tahun kok pancet modelannya, potongannya, jahitannya, obrasannya, bener nggak? Lo nggak berubah sama sekali, duduknya sama, di kursi yang sama, di jam yang sama, ngomelnya sama. Kenapa? Karena dia seperti mobil mogok. Kenapa? Mau diisi orang gelem metu. Kalau kamu ingin bergerak bersama dengan Tuhan seperti saya kemana-mana, kuncinya cuma satu, ada yang masuk harus ada yang keluar. Mesti kamu diberkati Tuhan. Ini nggak ngomong pelayanan, ngomong bisnis juga. Mari kita tutup Alkitab, kita berdoa. Angkat pujian terakhir.